kemenangan yang disertai sujud syukur, seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain tim nasional kita. Mengapa para pemain melakukan hal tersebut? Lalu bagaimana pandangan mengenai sujud syukur yang dilakukan di lapangan hijau? Pemirsa beriman, berikut pemaparannya. Ada hal yang menarik dari pertandingan sepak bola Piala AFF antara Indonesia dan Vietnam, yakni sujud syukur yang kerap dilakukan oleh tim nasional saat berhasil mencetak gol. Dalam Islam, sujud syukur adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberhasilan meraih sesuatu yang telah dicapai. Dan dari berbagai selebrasi dari semua gol yang dilakukan oleh para pemain timnas setelah mencetak gol, sujud syukur itulah banyak membuat penggemar sepak bola kagum. Tidak sedikit netizen yang mengatakan bahwa kunci lolosnya timnas ada pada sujud syukur yang dilakukan oleh para pemain. Jika ditelisik lebih dalam, selebrasi sujud syukur yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia sejatinya lebih dikenal ketika timnas usia 19 bertanding 2013 lalu. Bisa dibilang bersyukur kepada Tuhan ini betul-betul menjadi ciri khas selebrasi timnas usia 19 kala itu. Dan kini ketika para pemain timnas usia 19 telah berada di tim senior, ciri khas meluapkan kegembiraan dicetaknya gol dengan sujud syukur itu seolah menjadi tradisi para pemain. Pemirsa, aksi sujud syukur yang dilakukan di tengah lapangan tersebut menunjukkan adegan spiritual dari sosok pemain yang berkepribadian muslim. Meskipun berada di antara suasana gemuruh dan pujian para suporternya, para pemain muslim menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan merapatkan keningnya ke tanah. Tercatat, tak hanya pemain timnas yang melakukan hal sujud syukur di lapangan hijau. Para pemain kelas dunia seperti Karim Edvana serta Yohannes Belhanda dari Montpellier, Dembaba dari Chelsea, Arda Turan dari Atletico Madrid, hingga pemain senior seperti Frederick Kanut pun tak jarang menunjukkan kegembiraan setelah mencetak gol dengan cara melakukan sujud syukur. Namun, yang perlu mendapat sorotan lebih atas aksi sujud syukurnya di lapangan hijau adalah seorang pemain bernama Mohamed Abou Trika yang sebelum pensiun 2013 lalu bermain untuk Al Ahly serta tim nasional Mesir. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang yang juga merupakan kapten timnas Mesir ini hampir selalu melakukan sujud syukur sebagai selebrasi golnya. Bagi Abou Trika, aksi sujudnya bukan sekedar bentuk syukur karena berhasil menyerangkan gol, tapi juga merupakan salah satu bentuk dakwah yang bisa membuat image positif Islam di mata dunia. Diceritakan dalam salah satu pertandingan di Kongo, aksi tersebut yang diikuti oleh beberapa pemain yang lain dan cukup membuat rakyat Kongo tertarik untuk mempelajari aksi tersebut. Dan akhirnya, tidak sedikit rakyat Kongo yang menjadi mu'alaf. Hal itu diungkapkan oleh seorang mufti Kongo, yaitu Syekh Abdullah Mangala Lowaba. Meski aksi dari Abou Trika tersebut tidak sedikit yang kurang menyukai, hingga ia dikaitkan dengan organisasi-organisasi Islam militan, namun apa yang telah Abou Trika lakukan merupakan aksi nyata dakwah seorang pemain muslim di pentas sepak bola dunia. Pemirsa beriman, mengenai sujud syukur yang dilakukan para pemain bola menjadi salah satu perhatian dari para ulama. Seorang mufti Emirat Dubai, Uni Emirat Arab, yaitu Syekh Dr. Ahmad Abdul Aziz Al-Haddad mengatakan bahwa perkara sujud syukur yang dilakukan oleh beberapa pemain bola dalam bentuknya sekarang ini adalah tidak sah hukumnya. Hal itu didasari oleh syarat-syarat kesucian tempat, badan, serta aurat. Pendapat dari mufti tersebut ditanggapi oleh para ulama Mesir, termasuk Syekh Dr. Umar Hashim yang juga mantan rektor Universitas Al-Azhar. Beliau menjelaskan secara syar'i, tindakan sujud syukur yang dilakukan para pemain bola tersebut adalah sah hukumnya, tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh mufti Dubai. Tindakan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur dan kehusyukan kepada Allah. Dan lebih lanjut beliau berkata, benar bahwa sujud syukur disyaratkan untuk suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Namun, jika niatan para pemain melakukan hal tersebut adalah untuk mengungkapkan kesyukuran dan kehusyuan kepada Allah, maka itu sah hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, pada hari Rabu dan Sabtu nanti, tim nasional yang berlaga di Piala AFF akan menghadapi Thailand di babak final. Semoga kemenangan diraih oleh para pemain
Dan kita dapat melihat lagi para pemain timnas menunjukkan bentuk syukur kepada Allah dengan melakukan sujud di lapangan hijau. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat serta menambah keimanan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa, pada hari Rabu dan Sabtu nanti Hadirin Saifullah menggandakan kemenangan. Bagaimana kita lihat pemirsa? Indonesia by player number Umpan yang sangat cantik dari Evan Dimas, sangat cantik Bung. Ya betul. Dengan dua sentuhan, gol di awal dari serangan Evan Dimas. Ya kita lihat dengan dua sentuhan ini, diakhiri dengan sentuhan yang manis yang dilakukan oleh. Ya, kita lihat. Inilah Hadirin Saifullah mencetak 2 gol di pertandingan melawan Laos, membuat Indonesia unggul 2-0 tanpa penjaga gawang Raffi Nurdianto melakukan kembali sujud syukur merayakan kemenangan atau gol yang diciptakan Hadirin Saifullah, Muklis Hadirin Saifullah. Inilah Hadirin Saifullah, pemain asal Persekap Kabupaten Pasuruan. Ya Bung, bagaimana Bung usai gol Bung? Ya betul, diawali dengan bebas yang cukup baik dilakukan oleh Evan Dimas. Justru dia melihat posisi yang mau Saifullah dengan sentuhan dia bisa memasukkan bola ke laut. Saya pikir golnya cukup baik. Ya. 1-0 Indonesia. Lolos dari jebakan offside. Nampak dengan tenang Hadirin Saifullah menceploskan bola ke gawang yang buat Indonesia unggul jauh di atas mister gawang Indonesia. Oh, nampaknya Ilham Udin Armain itu bukan nyundul Bung, tertimpa bola. Ya betul. 50-50 antara dia dan Laos. Kita lihat, seharusnya Ilan Abel melihat ya. Kita lihat ya, jarak antara pemain belakang dan pemain tengah cukup jauh. Saya pikir ini pekerjaan yang sangat dilakukan oleh Indra Safri. Ya kita lihat ya, bagaimana sundulan dari